Oke. Jadi untuk pas banget nih karena kita bahas takjil pada episode Popura kali ini kita akan membahas terkait takjil sehat. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Pasha selaku host yang akan memandu episode Popura kita pada kali ini, dan tentunya aku nggak sendiri dan aku bersama co-host aku. Aku Diva selaku co-host Popura pada episode kali ini. Dan tentunya kita berdua nggak berdua doang nih di sini. Iya benar. Sudah hadir bersama kita, membersamai kita Ibu Fatmaila Febri, SKM MSD. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Sehat Ibu? Sehat sekali. Lagi puasa Ibu? Puasa. Oh puasa ya. Oke. Ibu kira-kira kalau misalnya puasa, terus buka puasa, kira-kira takjil yang Ibu pertama kali ambil tuh apa Bu? Oke, kalau kebiasaan di rumah itu tidak terlalu makan takjil sih Tidak makan sebetulnya, takjil. tetapi memang terbiasa minum yang manis-manis. Minum yang manis-manis. Jadi manis-manis. minum manis-manis itu kayak fardu ain Bu ya. Kalau di kamus Bu Fatma. Oke, jadi menurut Ibu sendiri di dalam minum yang manis-manis itu sebenarnya ada efek yang baik nggak Bu untuk tubuh, atau mungkin bisa ningkatin stamina, atau mungkin bisa bikin semangat gitu Bu? Iya. Oke ya. Jadi sebetulnya kan kita tadi yang sudah dijelaskan Pasha ya, bahwa kita kan kurang lebih 13 jam ya Iya Ibu. berpuasa seharian, sehingga memang kita butuh mengembalikan energi kita yang sudah terkuras ya selama 13 jam itu, karena kan 13 jam itu kita melakukan aktivitas seperti biasa ya. Benar Ibu. Jadi puasa kita hanya puasa menahan makan dan minum, tetapi tidak puasa terhadap kegiatan sehari-hari. Benar, Ibu. Artinya sebagian energi kita itu sudah terpakai selama 13 jam. Nah, makanan itu pada saat kita buka puasa berfungsi untuk mengembalikan energi kita sehari itu. Ya. Oke, mungkin berarti penting Bu ya Penting takjil sekali. yang kita konsumsi pada saat berbuka puasa. Iya. Mungkin selain melihat takjil yang kita konsumsi, gimana Bu kriteria takjil lain yang mungkin selain porsinya, apakah takjil itu ada kriteria tersendiri? Mungkin kayak misalnya nggak boleh yang goreng-gorengan atau nggak boleh yang manis-manis, gimana Ibu? Oke. Sebetulnya kan kok takjil itu kan hanya ada di bulan puasa. Iya, ya. benar Ibu. Kalau kita ngomongin war takjil Paket takjil tadi ya? ya, kayaknya memang lagi heboh yang Heboh. nonis ikut juga. Iya ya. Ibu, Ibu ngikutin ternyata ya, Iya. yang di TikTok. Jadi istilahnya kita sah-sah saja ya Sah-sah saja, untuk Bu, ya. menikmati semua takjil yang ada di sekitar kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita harus mengkonsumsinya itu memang sesuai dengan kebutuhan, kemudian juga tetap kita batasi sehingga kita mengkonsumsinya tidak berlebihan. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu ya. Berarti kita udah dapat sedikit kurang banyaknya ya. Ya. Lebih kurangnya udah banyak nih, kita dapat pencerahan terkait takjil Bu ya. Untuk menggali lebih dalam lagi Bu ya, mungkin kita langsung aja masuk ke segmen kedua, yaitu Q&A dari Sobat Sehat yang akan dibantu oleh co-host aku. Oke, Jadi silakan. untuk segmen kedua ini tuh Bu, terdapat beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang tentunya mereka ini sangat antusias Ibu mengirimkan pertanyaan seputar takjil sehat di bulan Ramadan. Nah, langsung Oke. saja untuk pertanyaan pertama boleh kita tampilkan di slide. Nah, yang pertama Ibu, apakah boleh kalau berbuka hanya makan takjil seperti gorengan tanpa makan nasi? Oke, jawabannya boleh-boleh saja ya, tetapi kalau gorengan itu kita lihat lagi, karena saya orang gizi ya, jadi melihat itu kan dari asupan gizi yang harus kita konsumsi ya pada saat kita berbuka puasa. Kalau gorengan itu kan memang dia lebih ke lemak ya, Iya, lemak Ibu. lemak ya, karena digoreng ya, sehingga yang nanti kita dapatkan itu hanya lebih banyak dari lemaknya saja. Nah, kalau kita makan nasi, kan kita kalau makan nasi bukan hanya nasi saja, tetapi banyak teman-temannya Iya. ya. Iya, Ibu. Jadi teman-temannya nasi ada lauk pauk ya, sumber Ah. hewani dan nabati, kemudian sayur. Artinya kalau kita makan nasi asupannya akan lebih seimbang ya, asupannya akan lebih seimbang karena yang kita konsumsi itu adalah makanannya lebih bervariasi. Kalau gorengan kan paling kita hanya pisang goreng, Iya, benar, kemudian tahu goreng ya. Jadi kayaknya lebih banyak ke lemak, walaupun di situ juga ada kandungan karbohidratnya.
Nah, Ibu, mungkin ini menjadi pertanyaan Bu ya untuk teman-teman yang lain. Kalau Ibu sendiri itu makan nasi dulu apa makan gorengan dulu Ibu? Kayak mungkin misalnya berbuka puasa nih, kata Ibu tadi kan Ibu kurang seneng ya sama takjil Bu ya. Ibu Ya. lebih seneng makan yang berat dulu apa yang kayak Ringan dulu. iya goreng-gorengan dulu Ibu? Ya, kalau di keluarga saya itu memang tidak terbiasa makan takjil ya. Walaupun orang tua saya hobi takjil ya, tapi Iya. kalau saya keluarga inti kayaknya memang kurang dengan takjil. Jadi lebih ke makan nasi. Makan Tetapi nasi. memang pada awal buka puasa kita minum yang manis-manis. Oh, manis-manis. Seperti itu. Ini Dan cenderung menarik. dingin. Iya pastinya ya. Cenderung dingin. Menarik juga karena Hmm. mungkin Bu ya setiap keluarga itu punya apa ya? Tradisi masing-masing. Iya tradisi kayaknya. masing-masing. Iya. Kalau di pas sendiri gimana nih? Sama sih, kalau keluarga aku tuh kalau gorengan jarang, tapi kalau aku gorengannya maju Bu. Ya. Nomor satu. Oh, berarti sefrekuensi sama ini. Cuman tapi kalau minumannya itu pasti yang manis-manis. Ah, Iya. sama banget ini. Iya. Mungkin ini anak yang tertukar kali Bu. Oke Bu. Mungkin satu lagi nih Bu, pertanyaan yang masih Pasha bingung nih. Kalau misalnya Ibu kan mungkin abis berbuka puasa tuh kan nanti pasti sholat rawih Bu ya. Ya. Nah, terkadang tuh kalau di keluarga Pasha sendiri tuh Ibu makan nasinya itu setelah sholat tarawih Bu. Jadi kan kadang di sebelum tarawih itu kita makan yang ringan-ringan. Ya. Kalau menurut Ibu enakan kita makan yang berat dulu biar tarawihnya fokus atau biarin kita lapar-lapar biar nanti setelah tarawih kita gaspol gitu Bu? Oke, kalau enaknya sih langsung makan ya. Ah. Nggak berasa lapar ya. Iya. Cuman kalau untuk dari sisi kesehatan memang kita di istilahnya tuh direkomendasikan untuk makan yang ringan dulu Mm-mm. ya. Karena kan lambung kita selama 13 jam kan kosong ya, Iya, Ibu. tidak bekerja apapun untuk mengolah makanan yang masuk, sehingga kalau kita langsung makan nasi dengan porsi yang banyak. Banyak. Ya, maka mungkin akan kaget. Iya. Ya, jadi kalau kita misalnya minum dulu kemudian makan yang ringan itu juga akan membantu pencernaan kita untuk tidak langsung bekerja keras Iya. menerima makanan dalam bentuk yang banyak seperti itu. Jadi Jadi sebetulnya memang lebih baik yang takjil itu sebetulnya ya memang bagus memang ya. bagus Bu ya. Ya, tapi memang itu tadi kadang-kadang kan kita ngelihatnya kan lapar mata, Iya, Iya, hawa benar. nafsu hawa ya. hawa nafsu, Heeh. kemudian semua dibeli, kemudian semua dimakan ya, padahal sebetulnya tetap harus kita batasi. Seperti itu. Oke, Iya. mungkin itu berarti tradisi keluarga Ibu Fatma seperti itu Bu Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaan pertama. Boleh nih lanjut, Diva. Oke, nah ini pertanyaan kedua Ibu. Bagaimana cara mengkombinasikan buah-buahan dan makanan ringan untuk menciptakan takjil sehat? Jadi ini mungkin berkaitan dengan takjil sehat ya Ibu. Iya. Kalau takjil tadi kan identiknya dengan yang manis-manis. Iya. Iya. Kalau Goreng-gorengan manis-manis juga. itu kan Bu takutnya wah nggak baik nih buat Ah. kesehatan. Nah ini gimana Bu cara mengkombinasikannya? Jadi kan kalau untuk buah ini ya, buah kemudian jadi konsumsi buah untuk mengganti takjil ya, intinya ya. Jadi kalau buah itu sebetulnya beberapa masyarakat kan masih ada yang memang dia tidak terbiasa makan buah Iya, ya, benar, Ibu. tidak terbiasa makan buah, sehingga memang banyak yang dijual-jual itu adalah sop buah ya. Jadi yang memang akhirnya ditambahkan lagi dengan yang manis-manis. Iya. Padahal buah itu sendiri kan sudah manis ya. Nah, jadi kalau kita mau mengkombinasi, memang sebetulnya kan kalau kita melihat makanan itu hanya satu macam kan memang agak kurang menarik ya. Iya. Jadi kalau lebih menarik kalau buah itu memang kita sajikan itu lebih dari 2 atau 3 macam, walaupun porsinya tetap porsi sekali makan. Jadi misalnya ada potongan melon, kemudian ada beberapa buah anggur, kemudian sama semangka ya. Nah, untuk buah-buahan ini juga memang kita kalau direkomendasikan itu yang memang buah yang banyak air ya, Iya, karena iya. nanti kan memang lebih seger ya untuk mengganti cairan juga yang memang terkuras ya pada saat kita puasa. Nah, kemudian kalau untuk takjil yang sehat memang kalau misalnya gorengan itu kan sebetulnya tidak semua gorengan itu tidak sehat sebetulnya ya. Iya, Ibu. Jadi kayak misalnya kita kan butuh serat ya, butuh vitamin mineral yang memang berasal dari buah dan sayur. Jadi mungkin kalau untuk takjilnya carilah yang memang dia ada kombinasi sayurnya di situ. Jadi Iya. misalnya kayak risoles, Bakwan Bu ya. bakwan ya, Favorit banget tuh. bakwan sayur Iya. kayak gitu ya. Kemudian
mungkin juga martabak sayur seperti itu ya. Walaupun memang akhirnya tetap judul gorengan, tetapi paling tidak di situ ada sumber serat Mengimbangkan, Bu. di Iya, situ, ya, mengimbangkan. mengimbangkan di situ seperti itu. Oke, mungkin itu kalau dari ibu ya. Kalau dari Diva sendiri gimana, Div? Kalau aku sih kayaknya kalau bulan puasa ini tuh masih kalap mata ya Bu. Jadi suka lupa Ibu Perlu untuk diceramain nih Bu kayaknya Bu. Ini harus diceramain ini suka lapar lupa mata Ibu. ini. Kalau backgroundnya ini anak kesmas, tapi kalau puasa udah apa yang mau dimakan aja gitu Bu. Iya, Padahal kita harus harus berguru lagi sama Iya. Bu Fatma nih. Padahal harusnya kita tuh tetap mengedepankan Iya, kesehatan ya Ibu benar. ya. Tapi abis dari sini tenang. Oh, Abis iya. di rumah. Nyari aman Bu dia Bu. Mulai lihat lagi, Iya, Bu. Oke, mulai mengatur makan Ah, lagi. mulai. Oke, terima kasih Ibu dan juga Diva. Oke, Iya. mungkin pertanyaan selanjutnya boleh? Ini Oke. pertanyaan terakhir ini kayaknya ya. Iya. Jadi ini Bu, pertanyaan terakhir dan menutup segmen kedua kita pada kali ini. Jadi pertanyaan itu Bu, tips mengganti takjil dan minuman yang tidak sehat Bu. Apa nih Bu kira-kira tipsnya? Atau mungkin tipsnya nggak usah jajan di luar mungkin Bu. Iya. Buat sendiri aja. Atau buat kali sendiri ya, aja di rumah. gitu mungkin. Sebenarnya salah satunya ya, kalau Oh. kita ngelihat di luar kan pasti semua pengen dibeli. Iya. Oke, jadi memang kalau untuk mengganti takjil dan minuman yang tidak sehat menjadi sehat ya. Jadi kalau untuk minuman itu memang kita butuh yang manis-manis ya. Tetapi kalau saya biasanya memang menyiapkan di rumah itu per gelas saja. Ya per gelas. Jadi kok dibikin satu teko ya satu teko habis. Habis Eh, langsung. jadi- Ya kalap itu Bu. Iya, jadi dibikin satu gelas saja. Jadi kalau memang misalnya habis nanti kan bisa ditambah air putih ya seperti itu. Jadi memang kita pada saat penyajian pun kita langsung membatasi ya, tidak langsung kita sajikan sebanyak-banyaknya. Artinya di sini adalah bahwa kita tetap harus membatasi minuman-minuman yang manis tadi ya, sehingga tidak terlalu banyak dikonsumsi. Nah, kemudian untuk takjil tuh hati-hati ya. Takjil itu kan memang dia ada yang tinggi gula, tinggi lemak ya, tinggi juga natrium ya. Natrium. Ya, garam. nah itu juga perlu kita siasati juga. Jadi kalau misalnya kita misalnya sop buah ya, cukup minumannya mungkin minuman sirup tapi buahnya bukan dimasukkan ke dalam es ya, Jadi tetapi bisa Bu ya. dipisah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah makanan yang manis-manis ya, selain minuman ya. Nah, makanan yang manis-manis itu juga memang dipilih yang makanan yang istilahnya kandungan gula ataupun karbonya juga yang tidak terlalu tinggi. Lagi-lagi porsinya juga kita batasi. Ya. Cukup kita sajikan seadanya. Kemudian selanjutnya hati-hati nih, GGL tadinya gula, garam dan lemak ya. Jadi iya. kita juga harus pintar-pintar jadi menjadi konsumen cerdas, memilih makanan itu yang memang hati-hati nih. Kalau saya sudah misalnya tetap kepengen sop buah, artinya nanti minum manisnya nggak lagi. Iya. Ya, Oh, rumusnya gitu Bu iya, ya. Oh. jadi seperti itu. Kalau misalnya saya nanti nggak mau makan buah, berarti saya bisa pilih sop buah seperti benar, itu benar, ya. benar. Atau misalnya saya udahlah saya nggak mau makan nasi ya, tapi kan saya butuh serat ya, butuh sayur, berarti saya pilih takjilnya yang ada seratnya Seratnya. ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk minum memang kebiasaan kita, bukan kebiasaan juga ya, karena minum manis itu sebetulnya cukup baik ya, tetapi asalkan manis itu juga tidak berlebih, karena minum itu untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh kita, sedangkan manisnya itu adalah untuk mengganti kalori yang hilang pada saat kita berpuasa. Jadi beda peruntukannya Bu Ya, ya. seperti itu. Jadi memang kita harus membatasi, harus pintar-pintar. Kok saya makan ini berarti ini saya jangan. Kok saya pengen gorengan berarti ini yang dikurangi. Ya, jadi misalnya tetap nih gorengan ya, kayak misalnya Adek tadi bilang tetap harus gorengan, berarti nanti pas pada lauknya jangan yang digoreng-goreng lagi seperti itu. Ini berarti mirip rumus segitiga ini, jarak dikali kecepatan dikali waktu. Jadi kalau tutup atas bawah, Iya, tutup kiri iya. atas. Bukan tutup gali lubang Ah. ya. Berarti ini ilmu baru sih. Iya. Apa tadi GGL Bu ya? Ya, GGL itu Oh, gula garam lemak ya, itu gula kan garam yang lemak. harus kita batasi. Jadi kok di piramida bahan makanan yang paling tinggi di atas itu kan GGL. Oh. Jadi dia mengerucut paling kecil, artinya dia yang paling dibatasi. Oh, ilmu baru Jadi ya. gimana Chef? Anak Hari SD ini sudah ada peruntukan menu baru? Karena hari ini aku tidak boleh makan ini. Hari Kayaknya ini aku tidak langsung boleh. kena mental ya diceramain sama Bu Fatma ya. Iya. Kayak ini anak Kesling, anak Kesmas diceramain sama Gizi langsung kena mental ya. Oke Bu. Jadi mungkin Bu ya, selain tips mengganti takjil Bu, pasti mau nanya juga nih Bu. Selain itu, ada nggak sih Bu kayak dari takjil-takjil yang beredar di mana-mana ini Bu, yang menurut Ibu tuh
ini nih kayaknya nggak sehat, tapi orang beli-beli terus nih Bu, selain gorengan atau selain apa, dan mungkin orang tuh kayak di pikirannya, wah nggak apa-apa ini dikit aja, tapi ternyata sedikit itu impactnya ke tubuh besar Bu. Mungkin ada nggak Bu? Ya sebetulnya kan takjil itu kan tidak jauh dari yang manis-manis ya, Iya. gorengan ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat apa namanya kolak, mungkin kalau anak gizi ngeliat kolak itu pasti gulanya banyak, Oh. ya seperti itu. Langsung ada feeling Oh, Bu ya. Ya, sudah ada Beda ya feeling. makanya sama anak gizi. Kemungkinan kita untuk membatasinya mungkin besar ya, tetapi yang sering menipu itu adalah minuman berkemasan. Oh, minuman kaleng gitu Ya. ya. Oh. Minuman kaleng. Jadi misalnya kita minum Sprite, Fanta, atau misalnya minuman minuman kemasan lain. Itu kan kadang-kadang tidak terlihat gulanya, padahal Iya. itu gula semua. Gula semua. Ya seperti itu, gula semua. Nah, jadi untuk makan minuman-minuman kemasan itu juga itu harusnya dibatasi. Ya, jadi pilih salah satu saja yang mana yang perlu kita konsumsi. Itu yang sering menipu, padahal kayak misalnya saya nggak minum manis Bu, saya cuma minum susu. Tapi kan susu itu kalau Ada kita baca gulanya di juga, Bu. komposisinya Iya, pasti ada gulanya. Iya benar Bu. Jadi pilihlah yang memang susu yang memang kandungan gulanya rendah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas Ya. jawaban. Ini langsung kena mental ya sama Ibu. Oke, mungkin langsung ke segmen 3 nih, Dip. Ya, jadi makin kesini kita tuh udah banyak yang tahu ya dari pertanyaan-pertanyaan kebingungan kita yang udah dijawab Ibu. Cuman belum sampai di situ aja Bu, kita masih ada segmen selanjutnya. Oke. Ini terkait dengan apa Pasya? Jadi terkait dengan seputar takjil sehat juga Bu, tapi di antara pilihan ini Ibu harus pilih salah satu nih Bu. Oke. Dia ada pilihan dan Ibu nggak boleh netral, harus milih nih Bu. Oke. Ini langsung aja Bu ya. Itu namanya This or that. Oke, langsung aja nih Bu ya. Pasnya bacain pertanyaan pertama. Ibu lebih pilih bubur kacang hijau atau bubur kacang merah? Saya lebih suka kacang merah. Kenapa tuh? Kalau kacang merah itu kan kalau konsumsi bubur itu saya ingetnya ke ini ya, es campur ya. Oh. Ya, sebetulnya kan es campur itu kan dari kacang merah Ah, bubur juga ya, iya. cuman dia dikombinasikan ke dalam apa Bubur. namanya es ya, Iya. es campur. Jadi kayaknya saya suka yang kacang merah. Kacang merah. Jadi Iya. kalau Dipa sendiri kacang merah atau kacang hijau Dip? Kayaknya yang hijau. Kenapa? Karena yang hijau-hijau tuh biasanya bikin mata melek. Ini ada yang baju hijau di sini. Wah, matanya melek langsung Dipa nih ya. Luar Itu biasa. yang satu itu ya. Iya. Oke. Boleh Dip, langsung Dip. Oke Bu, yang kedua Ibu pilih kolak ubi atau kolak pisang ini Bu? Saya pilih kolak pisang. Alasannya kenapa? Alasannya kalau pisang itu nggak tahu, saya lebih familiar aja dengan pisang ya. Kalau ubi itu kayaknya anak-anak juga nggak hobi, jadi Oh, iya. Jadi emang pisang ini untuk semua umur ya Bu Iya, sebenarnya Mas? Dan mau juga ini- nenek-nenek, kakek-kakek, Iya. Berarti Ibu mengakui ya secara tidak langsung Bu ya. Iya. Luar biasa Ibu. Iya. Oke, lanjut Dip. Oke, yang ketiga Ibu es cincau atau es sop buah. Oh, ini kayaknya udah pasti es sop buah ya Ibu. es sop Oh. buah. Iya. Iya. Berarti kalau sekarang Bu, maaf untuk sekarang Bu, kita berlawanan arah dulu Bu. Karena Mas lebih suka es cincau Bu. Iya. Karena kalau es cincau itu kan pasti dia ada ininya ya, ada apa namanya susu, Iya. kemudian cappuccino Itu dan Iya, enak lain-lain Pak, ya. itu enak ya Bu. Enak, tapi itu Aduh, tadi tapi ya, nggak sehat, Bu, ya. kayaknya gulanya lebih banyak ya. Seramain lagi Iya, nih. kan lagi kan. Oke Bu, ini ada yang keempat nih Bu. Kolang kaling atau nata de coco Bu? Kayaknya saya kolang kaling. Wah, kolang kaling. Ya, Berarti karena kok kolang kaling kan dia lebih alami ya. Kalau dia iya. nata de coco kan memang dia hasil Buatan, Bu, ya. buatan. Walaupun dia sama-sama sumber apa namanya serat ya. Cuman kayaknya saya lebih suka kolang kaling. pasti kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih nata de coco nggak sih Bu? Anak Ibu suka nata de coco Bu? Iya, nata de coco. Ah, kan bener kan? Anak emang Gen Z Karena itu. nata Gen de Z, coco kan Gen Z. udah kemasannya manis ya. Iya. Kalau kolang kaling kan tidak ada rasa ya. Bener. Iya. Ini anak Gen Z ini emang sefrekuensi terus ya. Iya. Ini yang terakhir Bu, ada donat atau risol Bu? Kayaknya saya, nah ini Susah Bu. Mulai ragu Bu ya. sebenarnya Mulai sehat risol, tapi saya lebih suka donat. donat. Jadi donat Bu ya. Ya, karena donat itu mungkin karena tampilannya lebih menarik ya Mm-mm. dibandingkan risol ya. Donatnya Ibu suka yang polosan gitu atau yang ada toppingnya Bu? Saya suka yang ini pakai gula. Oh, Gula itu halus ya. itu bener-bener Original ya, ya, original. Itu orang-orang apa ya, kayak teman-teman pasti juga ada yang suka, tapi jarang yang anak Gen Z itu kayak yang agak lebih tua. Ya, Bukan maksudnya mau diskriminasi Bu ya. maksudnya kalau umuran saya memang Enggak, Bu, maaf, Ibu. bisa aja ini. Oh, Namanya Pasya Bu, namanya Pasya. Saya ingat. Iya.
Oke Ibu, terima kasih sudah menjawab Sama-sama. pertanyaan kita di Disordered kali ini. Mungkin kita langsung masuk ke segmen 4. Oke, nah segmen keempat ini Bu merupakan segmen terakhir kita, yaitu mitos atau fakta. Jadi yang mana kita tahu di era digital zaman sekarang ini tuh mudah sekali informasi tersebarluaskan dan Benar. kita Ya, mendapatkan betul. informasi tersebut. Ya, Tapi betul. kadang-kadang kita tuh nggak tahu Bu, informasi ini apakah benar adanya fakta atau cuma sekedar hoax. Mitos. Ya. Makanya di segmen kali ini kita adanya mitos atau fakta. Fakta. Oke. Oke. Oke nih Bu, ini pertanyaan pertama Bu ya untuk mitos atau fakta. Mitos atau fakta? Berbuka puasa sebaiknya dengan yang manis-manis Bu. Fakta. Fakta. Kenapa tuh Bu? Ya karena tadi ya, karena dengan yang manis dan dibatasi itu kan akan menggantikan lagi energi kita Oh, yang energi tadi yang hilang. Ya, seperti itu. Jadi emang secara ilmiah pun memang sudah ada penjelasannya Bu ya. Ya. Tapi, Tapi Bu, tidak berlebih ya Oh. dikonsumsinya ya. Tapi Bu, kalau misalnya orangnya udah manis gimana nih Bu? Engkau manis. Kayak siapa dong? Kayak saya Bu. Ani. Oke Bu, oke lanjut Div. Oke, yang kedua itu minuman yang dingin saat berbuka puasa bikin tubuh lebih segar. Apakah mitos atau fakta? Mitos sih sebetulnya. Oh, mitos ya. Kenapa Ya, itu, Bu? mitos. Jadi sebetulnya kalau minum itu jangan yang terlalu dingin. Jadi dinginnya itu dingin yang suhu ruang ya. Ruang. Kalau misalnya dia dingin itu sebenarnya kan memang leganya cuma sampai ke Sesaat, sini Bu, ya. ya. Mhm. Tetapi kalau di dalam pencernaan dia yang dinginnya itu sedang, itu nanti akan langsung bisa menetralisir suhu tubuh kita selama berpuasa. Jadi Kok dia terlalu dingin nanti badan malah jadi kaget, bukannya dia Oh. menetralkan suhu tubuh kita ya, Malah tetapi bikin kaget, Bu, ya. seperti itu. Oh, Jadi jadi- cuma nafsu aja sebenarnya ya, Bu, ya. Ya, Jadi seperti sebaiknya itu Bu, kalau misalnya kita berbuka puasa itu enaknya minum air yang suhu normal, suhu hangat atau dingin nih Bu? Dingin enggak ya? Dingin pasti enggak. Hangat atau dinginnya normal? itu gimana? Dinginnya itu yang dingin biasa ya, bukan yang Oh. ditambah es batu lagi Oh, ya. yang udah normal ruangan ya. AC gitu Bu ya? Ya, Oh. ya, jadi dinginnya tuh dingin yang gimana saya jelasin ya? Yang dingin biasa, Dingin jangan biasa. yang sudah dingin tambah es batu lagi seperti itu. Kalau misalnya air hangat gimana Bu? Apakah mungkin sama? Maksudnya kayak enggak bikin cepat segar atau memang malah sebaliknya nih Bu? Sebetulnya ada bukan untung kurangnya ya. Jadi kalau misalnya minum dingin itu bukan dingin yang pakai es batu ya. Yang dingin itu memang lebih menyegarkan dan juga dia bisa menetralisir Netralisir, suhu ya. tubuh ya. Nah, tetapi kalau untuk minuman hangat itu malah minuman hangat itu akan membuat lambung kita akan lebih rileks ya, sehingga nanti akan siap untuk bekerja untuk untuk pencernaan Mengkonsumsi makanan gitu lah ya, Bu, ya. seperti itu. Jadi tergantung peruntukannya Tergantung, Bu ya, iya. peruntukannya. Jadi kalau misalnya Dipan lagi nggak enak badan atau gimana itu minumnya hangat-hangat. Tapi kalau misalnya lagi capek nih, minumnya dingin Bu, yang dingin Ya. suhu ruang Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Nih ada pertanyaan terakhir nih Bu. Mitos atau fakta? Buka puasa dengan mitos atau fakta? Makan gorengan saat berbuka itu bisa bikin kolesterol Bu. Mitos. Mitos. Alasannya gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kolesterol itu kan sebetulnya tidak ada di kalau saya lihat dari gorengan dalam hal minyak ya. Iya Bu. Karena kan kolesterol itu kan hanya ada di hewani ya, Oh, hewani. tidak ada di Nabati. nabati. Ya. Nabati. Nah, tetapi kalau lihat lagi nanti ke gorengannya itu isinya apa? Ya, kalau kita gorengan yang biasa kan sebetulnya kan gorengan kayak tahu goreng, tempe goreng segala macam kan kayaknya lebih ke lemak nabatinya ya. Nabati, ya, Bu. Jadi kayaknya itu lebih ke lemak bukan ke kolesterolnya. Tetapi kok misalnya dia nanti makan misalnya risol ayam gitu Bu ya. ya atau misal seblak ada jeroannya Oh. ya itu lain lagi ya Kena kan. mental lagi nih. Iya, jadi Merasa itu tertekan ya yang sering makan seblak nih ya. Iya, karena jeroan atau daging dan lain-lain itu kan memang dia ada sumber kolesterolnya. Seperti itu. Jadi mitos Bu ya. Kok saya mitos ya. Kalau misalnya ini Bu, kita makan gorengan, tetapi gorengannya itu dicampur sama cuko Bu. Itu apakah malah meningkatkan resiko kolesterol apa marah enggak nih Bu? Ya, kalau cuka itu kan dia bersifatnya manis dan asam. Asam Bu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau asam itu kayaknya tidak berpengaruh terhadap asupan gizi ya. Tetapi kalau yang gulanya itu kan berarti dia sudah meningkatkan asupan karbonya. Ya, seperti itu. Jadi aman-aman aja sih Bu ya, seharusnya Bu ya. Aman kok dalam batas yang Batas yang wajar. Kalau dia Ya. sendiri suka makan hirup cuko nggak dia?
Sebenarnya aku ini orang Palembang tapi nggak suka cuko. Oh, Iya. asli mana Ibu? Saya dari apa namanya, kalau Bapak Kayu Agung, Ibu Indralaya. Oh, jadi Oh. Sumatera Selatan Bu ya? Sumatera Selatan. Berarti emang Palembang Tulen, Sumatera Selatan Tulen. Tulen. Iya, Nah, Iya. Berarti Ibu kalau misalnya minum cuko, tiba-tiba buka puasa minum cuko, kayaknya nggak apa-apa Bu ya? Karena udah kebiasaan bro. Ya cuman nggak yang dihirup kali ya. Cuma dicocol aja. Cocol aja Bu ya. Pisang goreng pun bisa saya cocol pakai cuka. Iya, karena masih masuk Bu sebenarnya Bu ya. Masih masuk. Tempe goreng masuk kan, Iya. tahu goreng masuk kan, Memang kalau kita cocol pakai Kalau cuka. orang Palembang nih dikit-dikit cuko Iya, Bu ya. betul. Apapun cuko. Malah Apapun orang-orang di Jawa itu kayak heran. Ih, makan dikit-dikit cuko emang nggak bosen loh ya? Padahal kita Iya. enak-enak aja Bu ya. Enak aja. Cuko nggak bercuko dengan dua apa? Jadi kalau nggak pakai cuko tuh sebenarnya rugi ya, Bu ya. Ini orang Palembang ini, Emang kamu dari mana, Pasya? aku blasteran luar negeri sih. Enggak. Aku Palembang, ke Palembang. Oh, Palembang. Cuman kayak kalau makan makanan Palembang ini masih kayak ya 50-50 lah Bu. Kadang ada yang cocok, kadang ada yang enggak. Kayak cuko masih enak lah. Tapi kalau kayak yang tekwan yang agak apa ya, agak kurang nyaman di mulut tuh kayak langsung alergi gitu Bu. Oh. Ya salah ya. Dia yang high kualitas. Enggak gitu juga Bu. Oke, terima kasih Bu atas jawaban yang udah panjang banget nih. Udah kurang lebih setengah jam kita bersama Ibu Iya. ya ngobrol di sini. Oke, mungkin untuk terakhir ini kita bakal menyimpulkan apa itu takjil yang sehat nih Bu. Jadi takjil yang sehat itu ialah takjil yang memang kita konsumsi dalam batas wajar Bu ya. Jadi juga takjil ini kalau bisa ditambahkan dengan makanan-makanan yang bergizi juga Bu. Kayak tadi misalnya buah-buahan, Iya. sayur-sayuran, dan juga mungkin jangan terlalu banyak gula Bu ya intinya. Iya. Dan juga kalau mungkin dari Ibu sendiri takjil yang mungkin bakal Ibu konsumsi secara jangka panjang itu apa sih Bu? Kayak misalnya takjil ini nggak mungkin ketinggalan mungkin Bu. Takjil yang dikonsumsi apa ya? Atau mungkin misalnya buah-buahan yang segar gitu Bu. Oh, biasanya ini, Bu, bulan puasa itu identik dengan kurma. Nah, iya. kurma mungkin bisa Bu. Ya, nggak tahu ya, kalau ini kan sebenarnya kan kurma itu dikonsumsinya sebaiknya memang di awal ya, Iya. karena apa namanya, dia kandungan gulanya Tinggi Bu ya. cukup tinggi, tetapi masih, karena kan kita direkomendasikan kan kalau nggak 1, 3, Iya, yang ganjil Bu ganjil-ganjil ya. ya, Bu ya. nggak mungkin kita konsumsi 5 Nggak kayaknya mungkin ya. 7, 10, 9 Iya, nggak ya. mungkin. Jadi kayaknya batasnya cuma 1, 3. Tiga. Jadi secara tidak langsung itu sudah dibatasi sebetulnya ya. Suka sih saya kok kalau kurma. Jadi Iya. kalau dari Bu Fatma tuh kurma. Kalau dari Diva apa? Kalau di keluarga aku sebenarnya kurma ya. Kurma. Tapi tadi lidahku tuh cocok-cocokan sama makanan tertentu gitu. Seblak jadi ya. Baru diceramahin dari Bu ya soal makanan ini langsung beli seblak ini. Ya, sebelaknya tinggal dipilih isinya yang sehat. Oh iya, itu masih bisa dipilah-pilah Iya. Bu ya. Oke, jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Jadi kita memilih takjil ini seharusnya memang lebih selektif lagi Bu ya. Iya. Jangan aja asal ambil, jangan Iya. kita ngikutin hawa nafsu dan Iya, juga betul. apa ya? Iya, hawa nafsu kita Bu ya. Jadi seakan-akan semuanya ini bakal habis, ternyata Iya. kenyang akhirnya. Iya, betul. Ujung-ujungnya jangan yang membazir nanti ya. Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu atas Ya, sama-sama. kesempatannya ngobrol kita pada hari ini, dan mungkin aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa dan mungkin Terima kasih. selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Bu ya. Sebentar lagi kita mohon Idul maaf Fitri. lahir batin. Mohon maaf lahir batin Ibu. Dan juga aku ingin berterima kasih kepada Diva selaku host aku yang super kece banget pada hari ini, dan aku juga mau berterima kasih kepada seluruh kru dan tim yang bertugas yang menyelenggarakan acara ini. Dan mungkin Diva, silakan. Oke, tentunya episode ini bukan episode terakhir ya teman-teman. Jadi saksikan terus episode Popura selanjutnya. Kami dari Popura pamit undur diri. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.